ketemu lagi nih dengan saya Nisa di Nisapedia. Bonsai, tes packnya positif. Wah, selamat ya. Semoga sehat dan terhindar dari risiko keguguran. Kira-kira apa saja hal-hal yang perlu kita waspadai? Kita simak video tentang keguguran ini, tapi sebelumnya subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Bonsai, saat kita dinyatakan hamil, tentu usia kehamilan kita masih awal atau dini. Kadang terlintas ketakutan gangguan kehamilan yang kadang bisa berujung ke keguguran. Keguguran dalam bahasa medis dinamakan dengan abortus, yaitu keluarnya janin dan jaringan konsepsi kehamilan pada trimester pertama saat usia kehamilan di bawah 20 minggu atau berat janin di bawah 500 gram. Penyebab keguguran bisa sangat bervariasi ya bonsai, tapi mayoritas diakibatkan oleh kelainan bawaan janin sendiri. Kemudian bisa juga dengan bonsai yang disertai dengan infeksi TORCH, seperti toxoplasma, rubella, CMV, ataupun HSV. Kemudian bisa juga jika ada kelainan kekentalan darah atau autoimun yang lain. Tanda-tanda dari keguguran biasanya diawali dengan flek, lalu keluar darah dari jalan lahir, dan kadang disertai rasa mules. Kadang ada juga disertai dengan keluarnya jaringan. Pada pemeriksaan, biasanya didapatkan pembukaan dari mulut rahim, atau dalam USG ditemukan kantong yang bentuknya tidak lagi baik. Janinnya tidak berkembang, atau denyut jantung yang awalnya ada jadi tidak lagi berdetak. Atau hanya tampak sisa jaringan yang kemungkinan jaringannya sudah keluar sebagian. Jenis keguguran ada beberapa macam. Ada fase sebelum keguguran yang disebut sebagai ancaman keguguran, yaitu abortus imminens. Pada fase ini biasanya disertai dengan keluar flek, namun tidak ada pembukaan ataupun keluarnya jaringan, sehingga masih ada kemungkinan untuk dipertahankan. Nah, bisa juga ini hanya merupakan perdarahan implantasi atau tanda si debay melekat ke dinding rahim. Memang ada beberapa bonsai yang mengalami pada usia kehamilan 7-10 minggu ini. Biasanya jika ada flek ini, dokter akan menyarankan bonsai untuk bed rest dulu, dibantu pemberian obat tertentu selama beberapa waktu, lalu selanjutnya akan dipantau kembali. Ada juga yang dinamakan dengan abortus incipiens, yaitu di mana keguguran belum keluar, namun tidak lagi bisa dihindari. Biasanya, jaringan kantung janin sudah berada di depan mulut rahim yang terbuka. Kemudian, jika sudah keluar jaringan kehamilannya, ada dua jenis. Jika keluar sepenuhnya dan rahim sudah bersih, dinamakan dengan abortus komplit alias lengkap. Namun, jika ada jaringan yang masih tersisa, dinamakan dengan abortus inkomplit, di mana tata laksananya masih perlu dilanjutkan, karena jaringan masih ada yang tertinggal. Biasanya, dokter akan melakukan penilaian, jadi sisa jaringannya ini akan diukur dulu bonsai. Lalu ditentukan apakah bisa dengan bantuan obat saja atau perlu dilakukan kuretase. Pertanyaan berikutnya adalah kapan boleh hamil lagi? Masih kontroversi ya. Ada yang menyatakan setelah keluar, kemudian rahim dinyatakan bersih, maka bonsai bisa kembali merencanakan kehamilan berikutnya. Tapi ada juga yang merekomendasikan penjedaan sekitar 2-3 bulan sebelum hamil kembali. Yang terpenting adalah persiapan kehamilan berikutnya perlu lebih optimal. Cukupi kebutuhan asam folat 1000 mikrogram atau 1 mg sekitar 2-3 bulan sebelum kehamilan berikutnya. Nah, lalu ada juga nih bonsai yang terpaksa mengalami keguguran lebih dari 2 kali, dinamakan dengan keguguran berulang atau recurrent pregnancy loss. Nah, sebelum hamil selanjutnya, pada kasus ini sebaiknya dicari dulu penyebabnya. Perlu kewaspadaan agar tidak kembali terulang. Mungkin bonsai akan direkomendasikan pemeriksaan laboratorium atau daerah tertentu untuk memastikan penyebab keguguran ini dapat terjadi lebih dari 1 kali. Semangat, semoga segera dikaruniai kehamilan berikutnya yang sehat dan berujung pada persalinan yang aman dan akhirnya bisa menimang buah hati.
Itu dia, ternyata keguguran ada beberapa jenis ya. Semoga semua bonsai-bonsai yang menonton ini dapat terhindar dari risiko mengalaminya. Nah, sebaiknya kita perlu juga mentaati anjuran dari dokter yang saat ini menangani. Semangat, jangan lupa minum suplementasi selama kehamilan ini.